Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 1 tentang konsep usul fikih ya. Nah, pengertian fikih. Nah, kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja ya, yaitu faqaha yafqahu fikhan yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, pengertian dan ahli. Nah, maksudnya di sini paham, yang dimaksud adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Nah, adapun fikih ditinjau dari segi istilah, dikutip sebagaimana pendapat dari Abdul Wahab Khalaf ya. Nah, yang artinya di sini fikih adalah kumpulan ketetapan hukum syara yang berkenan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Nah, dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, maupun berbagai ketetapan maupun hukum syara yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum syara adalah ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, hukum syara itu adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya. Namun, ia tidak mencakup persoalan yang berhubungan dengan akidah. Karena apa? Karena hukum syara haruslah didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci yang dijadikan pijakan dan merupakan sumber pembentukan hukum syara. Nah, kemudian pengertian usul fikih. Nah, ditinjau secara bahasa terdiri dari dua kata suku, yaitu usul dan fikih. Kata usul fikih, kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata fikih ya, al-fikih, sebagaimana yang diuraikan di atas tadi, berarti paham atau mengerti secara mendalam. Nah, adapun secara istilah, usul fikih sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Al-Syaukani di sini, yang artinya fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istinbat hukum-hukum ya, hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Nah, selanjutnya di sini definisi dari usul fiqh ya, menurut Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mu'jam ya, Mustalahat. Nah, usul fikih itu adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan As-Sunnah ya. Jadi, definisi bisa kita simpulkan bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Nah, dengan kata lain, usul fikih ini merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk mendapat dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Nah, kemudian di sini ada objek pembahasan
ilmu fikih. Ilmu fikih ini merupakan cabang furu atau ilmu usul fikih yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Nah, dapat dikatakan pula bahwa perbuatan seorang mukallaf itu berkaitan sekali berkaitan erat dengan taklif syar'i yang menjadi beban seorang mukallaf dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kemudian di sini objek pembahasan usul fikih adalah syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil hukum nas yang merupakan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah ya. Jadi dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis kajiannya berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafaz nas, yaitu lafaz nas dari segi bentuknya, lafaz nas dari segi cakupan maknanya, lafaz nas dari dilalahnya, lafaz nas dari segi jelas dan tidak jelasnya secara macam-macam tingkatannya, lafaz nas dari segi penggunaannya, kemudian hukum syarak dalam kaitan dengan makna hukum, pembagian hukum dan objek serta subjek hukum. Nah, tujuan kita di sini untuk mempelajari usul fikih, yang pertama tujuan kita adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf tadi, adalah terkait dengan penerapan hukum syarak yang berhubungan dengan perbuatan atau perkataan seseorang. Nah, dan fikih ini merupakan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Nah, begitu juga fikih rujukan bagi orang untuk mengetahui hukum syarak yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Nah, ini adalah tujuan kita mempelajari fikih dan usul fikih. Di sini ada tugas untuk kalian. Nah, di sini ada tugas untuk kalian dari nomor 1 sampai 10, uji kompetensi. Nah, di situ kalian kerjakan soal 1 sampai 10, nanti kirim ke WA Ibu jawabannya. Soalnya tidak perlu ditulis, tapi kalian kirim jawabannya saja. Mungkin cukup di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nah, salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.